Untuk kalian membutuhkan kebutuhan supporter di Smoke Bomb, Fire, dan Strobo Bisa kalian dapatkan di Smoke Bomb. Oh. yang terpenting support local pride. Yo. Oke, gua lagi sama SMA 9 Bogor. Itu apa namanya? Gladiator. Ini di angkatan berapa nih? Angkatan 2019. Berapa? 2018. Berarti ini semua satu angkatan ya? Yoi. Yoi. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, gimana kalau gue pengen dengerin chance dari Gladiator? Boleh. Boleh nggak ya? Boleh, boleh. Biar memperkenalkan Gladiator itu kayak gimana ya kan? Siapa tuh ya, mulai? Ayo dulu. Kayak gimana nih? Siapa nih kaponya? Siapa yang kapo ini? Nih. Yoi, langsung kompak kan? Langsung. Ayo. Oke, selamat datang. Sayalah SMA 9. Bung gale 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 bung gale gale bung gale 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 bung bung ha. Bung gale 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 bung gale gale bung gale 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 bung bung ha. Udah? Ya. Oke. Coba dari dua kali ya. Itu chance asli dari Nian. Itu tuh Asli buat juga. gatak suasana gol. Ini kan suasana sepatu kan ya. Oh. Jagain mental lawan. Oh, benar kayak TNI tapi itu ya? Iya. Kalau TNI lebih bergairah nih bang. Iya sih. Iya, kalau misalkan Tapi perlu ramean. Iya. Iya. Beda itu. Ya bikin suasana gol kayak lagi. Yang penting rumah enggak sih, paling Goyang. Ada yang goyang-goyang yang bergetar lah si gol ini. itu yang lu maksudkan? Ya, Yo. itu yang bahaya. itu yang disukai loh sebenarnya. Disukai tapi berbahaya. Iya memang. Jadi kita harus tahan. Keren banget itu channelnya, tapi banyak lagi channel lainnya ya. Banyak. Bisa dilihat di mana? Di SoundCloud atau di mana gitu? Ada di kalau mau lihat di Kalau gua sih lebih rekomendasiin di Friendster aja kawan. kalau mau lihat ada di final Gawang Budaput 2017. Itu komplit tuh. Komplit itu. Full pertandingan. Boleh nanti ditayangin di Full banget. nanti ditayangin channelnya dari Gladiator, mungkin dari sekolah-sekolah bisa jadi motivasi kali ya. Iya. Coba kan baru diikutin sama sekolahnya. Coba. Apa udah Yang penting mau universal. Iya. Yang universal kan. Dan yang penting kualitas video tidak 3GP. Itu yang terpenting. Percuma udah keren gini-ginian tapi 3GP mah. Iya benar. Tapi lu punya anthem di juga sih? Anthem ada. 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 Itu nyanyian. Mars maksudnya. Iya. Iya ada. Boleh. Coba. Boleh. Kumaha. Coba dibimbing. Sanu kapok. Kamu berdua sih. Ayo. Ya 1, 2, 3. Berada di jalan Kartini, itulah SMA 9 Bogor. Majulah pajaknya semua, bak pemuda bangsa dan jaya. Wahana generasi madani, semboyan SMA 9 Bogor, demi cita bangsaku. Jayalah SMA 9, kita dibina dan dididiknya, kelak nanti akan berguna, berbakti pada nusa dan bangsa. Itulah harapan semua. Wahana generasi madani, semboyan SMA 9 Bogor, demi cita bangsaku. Jayalah SMA 9, jayalah SMA 9, jayalah SMA 9. Ada sebenarnya makna di sini dari SMA 9. Lu tau Mes Peridot?
Best Perindo itu lebih terinspirasi kepada sekolah derang. Jangan makan itu. Itu banget daripada Yoi. tapi lu gak ditayangin di TV masalah Itu masalahnya. Lu kalah tetap Kalah tuh. Karena dia ya kayak biasa lah. kita bukan TV soalnya Yoi. tapi lebih Kita sekolah. Kita sekolahan. pokoknya di channel gua keren Mantap. Mantap. itu kalau Chen itu kalau boleh tahu lu selalu nyanyi di awal Selalu di awal. Selalu di awal. itu emang Chen sekolah apa emang dari dulu pada Itu Mars, dari Mars ngambil buat pembukaan untuk chance. oh gitu Jadi dari sekolahan itu. oh, emang Soalnya kan ada. setiap siswa pasti apa? Harus ini sama sembilan pasti apa loh. Soalnya setiap upacara dinyanyiin kan. Kalau misalnya nggak ada yang nggak apa Kayaknya nggak mungkin sih nggak apa. Soalnya setiap hari Senin kan dinyanyiin. 3 tahun gitu kan Iya, kali nggak apa. Mungkin nggak apa. iya mungkin banget gitu ya maknanya dapat banget kayak Dan Mars SMA 9 itu sebenarnya membangkitkan mental sih. Jadinya kayak pada saat Gairahnya tuh muncul. gairahnya muncul pada saat dia bernyanyi, terus ingat Mars 9, jadi ingat banget sama kayak filosofi itu, ingat banget sama gedung-gedungnya gitu oh lah. iya itu sekolah dulu juga antik banget sih ya Iya. Dari zaman Belanda itu. dulu sekolah dari zaman Belanda Dari zaman Belanda jadi sekolahnya Iya, sekolahnya dari zaman Belanda. Cuman sekolah kita tuh cuma 2 bang, yang daerah. ya daerah Iya, ada 2 gedung. Kantinnya sama Mantarena. jauh Mana Enggak kan? sih. Cuma kita nggak bisa lihat cewek-cewek bang. oh ini beda ya yang cewek Iya. Biasanya kelas tiga. Pas pesantren ya. Ingat kalau gue mau pesantren. gua kata itu di sekat-sekat begitu Biasanya kelas 3 itu di Kartini. Jadi kan Soalnya si lab itu biasanya di Kartini. oh harus dipisahin kali ya kelas 3 di fokus gitu ya. Biasanya kelas 1 itu di Bantang. Jadi kita tuh ya biasanya kekurangannya ya nggak bisa ngegebet kelas 1. Tapi ada saatnya kok momen gua Momen-momen buat pasti gua ada. sih. tapi momennya pas lagi main match day ini Nah, gitu. Kita pasti nyatu di situ. untuk nyari jodoh jam jodoh Dikit sih. dikit. banyak Soalnya ini nih ya. Biasa nih tiba-tiba nih udah langsung kelas 2 jomblo nih. Kelas 3 langsung saya menjadi abang kelas. Sikat lah. tapi Banyak sikat ya. lu kan di sini kayaknya punya perannya masing-masing nih ya Iya. nah sebelum lu nyebutin perannya masing-masing sekalian perkenalkan nama dan perannya masing-masing mulai dari Gue. Yoi Nama gue Iksan Loki. Gue D9 sebagai capo. Sebagai kapo, gue sebagai leader D9 untuk ngegerakin supporter D9. Semoga gue leader kini sebenarnya. dipanggilnya Loki Loki. sayap kiri berarti ya? Sayap kiri, Bang. oke kapo sayap kiri lanjut Nama gua Yogi, dipanggilnya Broyox dulu rambutnya ribu. Kan brokoli kan. sekarang mana rambut Botak longsor. siapa namanya Yogi. ya Yogi Broyox. Boyox dipanggilnya Boyox Broyox. Broyox Yogi. oh Yogi itu lu kalau nama terkenal di sebenarnya Broyox Yogi. Yogi. Yogi jadi Yogi aja lah ya Iya. sebagai Sebagai ya gua mah cuma menampung aspirasi. asik dia kayak ini Bantu Bina belakang layar. Dia sering komit. Hari dia. Dia Yogi berarti Yogi sebagai pembina pembina OSIS lu ya Ini belakang layar, Bang. ya lu yang gondrong ini sama gondrong ya Oke, nama gua Oki. Gua kapal sebelah kanan. sebelah kanan Iya. lah kapok sebelah kanannya mana Nah, sebelah kanan itu Datang. Habis Bisa datang. sibuk. Nggak bisa utuh jual di sini. oh Iya deh. gua denger sih dia umroh. alhamdulillah Alhamdulillah. support aja temen mau baik berarti Temen gue udah lurus lah itu. semua Seneng. berarti lu kapal ada 3 ya Ada 3. tengah kiri kanan oke yang bawah nggak ada Ada. Cukup 3 aja udah cukup. tadi gue lupa nama siapa Gue Loki. Loki Yogi Oki Oki. Eki anjing Eki semua. Di semua ya. Oh. hidup I Bentar. Acara ini nggak settingan, kawan. acara ini settingan Mantap. Mantap. oke lu kan punya perannya masing-masing nih ya kan Iya. nah tapi sebelum kita perannya masing-masing gue pengen banget dengar sejarahnya dari SMA 9 lu kan di angkatan 2018 ya kan kayaknya lu punya ceritanya setiap angkatan itu kan punya ceritanya masing-masing gue pengen tahu banget nih di angkatan lu ceritanya itu kayak gimana tapi lu sebelumnya tahu nggak sih cerita sebelum di angkatan lu itu Mungkin baru bisa jawab sih. mulai berdirinya kayak gitu Oh. sejarah Mungkin baru di sini bisa jawab. Kalau mulai berdiri sih SMA 9 itu berdiri tahun 99. Dulunya itu seperti di SMA 6, ada di sekolah Belanda, SPG, sekolah guru juga. Terus angkatan pertama itu tahun 2001. angkatan pertama di 2000 Lulusan. Lulusan. Oh, lulusan pertama. Iya.
Jadi untuk angkatan pertama harus 99. Oh, angkatan pertama. Tapi supporter itu dimulainya di Kalau supporter sih sebelumnya kayaknya udah ada ya, pengetahuan gue pribadi ya udah ada mungkin ya. Terus kalau pembentukan lebih ke apa ya, semenjak gue kelas 1 tuh masuk sekolah mulailah revolusi supporter di situ. revolusi. Iya. Itu 2016. yang dimaksud revolusi itu kayak gimana maksudnya? 2015. Jadi ya dengar cerita gue mah ya dari alumni atau abang kelas gue yang kelas waktu gue kelas 1. Jadi revolusi itu ya bisa nyatu 9 tuh 3 angkatan. 3 angkatan. Dia bisa nyatu gitu. Dan gitu bisa nyatu, ditampung aspirasinya untuk menyatukan satu pikiran. Oh gitu. Lebih tepatnya sih membebaskan suara. Jadi kita nggak memandang anak kelas ini Kelas 1, kelas 2, kelas 3. ya, itu junior. Yang penting Senior itu nggak ada. karena kita selalu No leader, just together. Memang kalau supporter enaknya kayak gitu sih. Iya. Jadi lu gak terpaku sama senioritas gitu. Betul. Iya. Tapi kan nama sekolah yang lu bangun gitu. Betul, Iya, Kan. betul. Bukan nama pribadi yang dibangun. Benar, betul, apalagi angkatan gitu kan. Iya. Tapi tetap leader itu harus ada. Betul. Nah, salah satunya lu kayak ini kan Iya. kapo. Wah, ngomongin belakang. dan kita tuh selalu kayak berkomitmen di antara tim udah ditekanin dari senior-senior atas kita selalu bilang jangan pernah melihat siapa yang berbicara tapi apa isi bicaranya. Iya. Apa gitu. Itu makna banget itu. Gila. Dan hargai juga siapa yang duluan di situ. Iya. Ya, kita maupun abang kelas jurusan apapun kita harus menghargai dia Iya. karena Kan- sebelum kita masuk dia duluan masuk. Betul. Kan gini, biasanya supporter itu yang ngegerakin tuh sebenarnya bukan OSIS kan. Betul. Biasanya yang gerakin itu basis. Basis. Ya. Anak-anak terbelakang lah dalam bidang pelajaran. Kecuali gua lu harus ingat ya kawan gua Dimas selalu bisa ranking Dimas selalu Ya bisa. ya, soal itu berdua lah. Pokoknya kan nggak mungkin selamanya satu sekolah itu yang ngegerakin itu OSIS. Iya benar. Apalagi dalam bidang supporter ini, apalagi bidang supporter ini kan antara negatif dan positif itu pasti berdampingan dalam supporter ini. Yang nggak bisa dibilang selamanya orang-orang yang nongkrong di sekolah itu negatif. Negatif, betul. Ada sisi positifnya. Salah satunya supporter buat ngebangkitin apa? buat ngebangkitin. Nama sekolah. Iya. gitu, ya kan itu. Apalagi gengsi di kota Bogor ini untuk supporter itu tinggi gitu. Saingannya banyak lah. Ya apalagi kan antar SMA gitu. Lu juga punya apa namanya gengsinya tersendiri sama sekolah misal A, B. Ya, Pasti betul. ada. Ya. Nanti kita bahas. Oke. Oke. Nah, di satu sisi lain sebenarnya ini tuh bukan cuma ngebahas tentang gengsi, tapi kita melatih juga untuk setiap orang untuk berbicara, speak up. Berani lah ya. Berani. Karena biasanya siapa sih ini kayak gitu. Anjing omongannya kayak gini karena dia masih ada kelas kayak gini-gini. Berarti ini lu dibebasin ini. Dibebasin kita selalu berbicara, kita selalu Ya. bebas banget berbicara. Jadi untuk orang bebas bersuara ya. Iya. Iya. Soalnya dari pihak sekolah juga kita bebas berkomunikasi, bebas untuk Mengkritis. iya dan beraspirasi apapun itu. Tapi mengkritis boleh. Boleh lah. Aman Walaupun biasanya sedikit-dikit. Ayo kamu bentar diskon. Biasa. Pokoknya 9, Iya. ini mata Rena. Negeri lagi kan. Iya. Tapi kan sekarang udah alumni ya. Iya. Jadi bebas aja ngomong kayak gimana di sini. Bebas. Ijazah udah pada diambil kan? Udah aman. Udah, gua angkat. Kita ngomong kayak gimana juga aman lah ya. Aman. Ijazah. Jadi kasih pakai udah aman gitu. Ngapain SPP lagi anjir? Yang penting ijazah semuanya datang. Iya, aman lah. Nah, ini kita balik lagi ke sejarah. Itu kan yang lu bilang tadi memang sebelumnya udah ada supporter. Iya. Sebelum lu sekolah pun memang di 9 ini udah ada supporter. Benar. Nah, di angkatan lu itu kan di angkatan 2018. Itu sebelum ini kan sekarang nama supporter itu gladiator ya? Iya. Itu sebelumnya ada nama lain nggak? Sebelumnya itu nggak ada. Maksudnya nggak ada? Cuman Nanoni. Niners doang. Kelas 9. Niners dan Nanoni. Oh. Paling di bidang maskot. Maskot itu kan ibarat apa yang mencerminkan Iya. kita sebagai SMA 9 sih gitu. SMA 9 itu siapa sih gitu. Pasti anak-anak SMP yang mau masuk SMA kan pasti ngiranya wah kayak gue masuk SMA 9 nih. Karena apa? Karena apa sih? Iya, gitu kan. Taruh prestasinya, orang yang nggak bisa prestasi kan tapi bisa ikutan di supporternya. Iya, ya kan? benar. Udah Di main sini futsal nih. tinggi gitu. Ada yang mau main futsal, oh 9 itu aktif futsalnya gitu. Tapi gue nggak bisa main futsal, aku menjadi supporternya aja gitu. Ada juga wadahnya. Ada yang kayak gitu. Ada karena menurut
pandangan gue pribadi itu kadang orang tuh tidak mementingkan prestasinya atau gimana. Yang penting gengsi gue deh. Gengsi, gitu. malah Seperti itu. di situ tinggi tinggi itu. Iya. Betul, apalagi waktu ukuran ketemu gue lagi ya. Iya. Semua sih, gua rasa semua. Ya semuanya gue. Gua rasa Lagi untuk masuk gor Pajajaran itu tanpa ada masa yang tinggi, wah sulit lah. Sulit. Masuk ke gor Pajajaran tanpa masa yang banyak, wah. Tapi lu masanya nggak bayaran ya? Dan masa gue itu pakai kol-kolan sulit. Untuk izinnya juga susah. Susah. Itu nanti kita bahas lagi masalah perizinan. Iya. Itu memang setiap sekolah itu pasti masalahnya adalah izin. Benar banget. Nah, itu setiap masalah itu setiap sekolah itu pasti ada gitu. Terus ini kan lu di Gladiator nih. Iya. Memang yang tadi dibilang nanding dulu lah segala macam. Ini perubahan nama Gladiator itu di tahun 2017 pas kita kelas 3. Karena yang 2016 sampai 2017. 16-17. 2017 pas kita kelas 3. Ya kan. Lu kelas 3, dari kelas 1 kelas 2 itu Ikut masih yang nanding. enggak ikut ke kita. Oh gitu. Iya. Berarti ini pencetus nama Gladiator itu angkatan 2018. Lu berarti kan? Bisa dibilang bisa. Juga kayak gitu. Nah itu kenapa lu sempat kepikiran sampai oke lah berubah namanya di Gladiator? Jadi Maknanya juga ini harus Sekali. harus dapet gitu kan? Nah, kalau Gladiator itu kan tokoh perang Roma ya. Mereka itu berani berperang, terus selain berperang mereka harus melindungi teman-temannya. Jadi kita pakai tokoh Gladiator itu supaya kita tuh memiliki sifat yang gladiator. Berani berperang, berani kan gini, Berani bertanggung jawab. contoh ya. Dari SMA 9 itu paling cocok tuh ngambil maskot tuh apa sih? Gitu kan. Kira-kira apa sih yang cocok dari angka 9 itu untuk masuk ke maskot gitu ya? Apa sih yang bakal dikenang dari anak-anak SMP yang bakal masuk SMA kan gitu. Dari anak SMP yang masuk SMA itu kan biasanya dilihat dari rivalitas di kota Bogor ya itu tinggi kan. Apa sih yang bakal gue pilih sebagai bakal favorit dari SMA itu? Ya salah satunya dari tingkah laku kita di GOR gitu. Dari gengsi kita itu ada nggak sih di S9 gitu? Jadi makna dari Gladiator itu bercermin dari anak-anak juga gitu. Iya, yang terpenting sih menurut kita pada saat kita datang misalkan menuju kompetisi apapun, di saat kita datang kita ada karismatiknya gitu. Iya. Ciri khas tersendiri. Ciri khas tersendiri. Bawa tameng nggak pedang. Bisa. Yang penting kita siap berperang bagi siapa aja. Iya. Nah, kita juga harus melindungi teman-teman kita di sana. Berarti memang maknanya diambil dari tentara Roma. Iya, tentara Roma. Yang memang maknanya itu adalah siap berperang, ya kan, berani bertanggung jawab dan juga saling melindungi. Benar. Ya, kan ini kan dulu namanya Gladiator. Nah kalau boleh tahu ada nggak sih kultur yang lo ambil dari nama Gladiator ini? Kalau kultur sih yang diambil ada 2 kiblat sih sebenarnya. Kan dari angkatan waktu gue kelas 1 2015 kan revolusi ya, mulai revolusi. Terus pas revolusi tahun berikutnya jatuh karena di ban lah sama pihak sekolah itu nggak boleh. Sama pihak sekolah sendiri. Sama pihak sekolah sendiri nggak boleh kita. Bukan sama kompetitor. Iya, sama pihak sekolah nggak boleh kegur kita. Selama 2 tahun. 2 tahun. Sebenarnya itu lebih ke masalah internal. Karena ya mungkin lu tahu sendiri lah. Pasti setiap ada beberapa juga sekolah yang Iya. pakai juga sempat di ban sama si Sekolah. Berarti terjadi juga di Jadi sembilan. si sekolah itu kan pasti memikirkan apa yang memungkinkan terjadi. Dampaknya gitu. Apakah setelah pulang dari GOR, apakah Iya. sebelum pulang dari GOR? Terlalu jauh sih sebenarnya mikirnya. Mungkin dia tuh lebih ke mitigasinya sih, Iya. apa sih? Dia lebih berplanning apa sih Iya. yang terjadi gitu aja. Jadi takut aja Lebih sih. jauh. Lebih paranoid sih sebenarnya. Masalah orang tua nggak sih? Kalau supporter kan nggak bisa dipandang negatif dulu kan. Benar. Soalnya kan kita menunjukkan kreativitas kita, Lu datang juga melampiaskan jangan emosi-emosi kita kan diterlampiaskan daripada kita emosi gak yang benar ribut-ribut jadi kita dengan kreasi. Ya, Beropini, melatih Beropini. public speaking dan Melatih public lain speaking. sebagainya lah gitu. Dan lu juga mumet sama tugas sekolah. Benar, Kalau yang cinta-cinta tai kucing itu ya. Ayo kucing Lu datang ke GOR ya kan, wah. Gimik sih kalau misalkan masalah sekolah ya. Oke lanjut kultur. kultur nih, kalau kultur Pak tolong jawab. dari 2018 kelas 3 nih. Jadi kita pas mengenai supporter itu ada 5 jaminan Pak buat siap dipecat pada kejadian itu. Buset. Serius juga. Serius 5 jaminan. Jadi
kita mau diserang atau nggak diserang ada chaos dikit pecah 5 orang Iya. itu. Terus 4 orang, siapa ini? Orang- 4 orang. Contohnya ya kita bertiga ini. Tiga, Salah satunya. satunya Ketua ada OSIS kita. Ketua OSIS sama ketua leader ada. Yang sekarang itu hadir. Jadi satu angkatan semua. satu angkatan semua. Itu sebenarnya lebih ke komitmen. Kayak Komitmen di sekolah. janji kertas putih di atas tinta hitam sih. Jadi kita tuh Bermakna gitu. supaya pihak sekolah tuh percaya kepada kita dan kita pun nggak mau menyanyikan kepercayaan orang lain. Iya benar-benar salut gue sama kalian dulu pada. Berarti memang di SMA 9 ini gladiator itu yang lo ambil adalah subkultur. Iya. Subkultur berarti lo bisa lo ambil apa berarti yang penting kapan. Benar. Cara mendukungnya gitu. Yang penting gimana caranya si tim itu main all out. Iya betul. Lo supportnya all out ya kan timnya juga kayak ngerasa anjing gue didukung. Sebenarnya kan dari kota Bogor sendiri si supporter ini tuh sebenarnya gengsi yang besar gitu. Dari supporternya sendiri itu gengsi yang besar di antara SMA di kota Bogor itu sendiri. Ya ibarat nggak adanya supporter itu sebar aib lah gitu. Kalau kita nggak punya supporter untuk Ya, mendukung. lu sekolah besar tapi lu nggak ada kreasinya kan? Iya, gitu. Kayak malu. Next opinion sih, gue lebih setuju kayak. Jadi lu sekolah negeri ya kan 1 sampai berapa sih? 10. Terus kalau voter sendiri kan gue harus menyesuaikan bro. Soalnya apa? Kita sekolah negeri, muridnya dikit. Iya benar. Laki-lakinya dikit. Iya, ceweknya banyak. Laki-laki sekolah cuma 9, 10. Iya. Dan lu tahu kenapa alasannya? Karena laki-laki banyak yang bodoh. Termasuk gua bro. Tapi lu lulus negeri. Ya salah itu kejutuhan. Jadi memang lu lebih ke apa namanya nasional aja. Jadi Iya, kalau nasional. teman-teman lu membutuhkan apa diikutin gitu kan. Yang penting SMA sebenarnya gimana caranya ada supporternya. Ada Iya, yang betul. identitas juga ada. Ada gitu. Iya. Yang penting anak SMP itu sebelum masuk SMA dia tahu lah Iya. SMA sebenarnya itu siapa, Apa ya kan? apa dan siapa. Dan gimana gitu. Iya. Nah, lu kenapa memberanikan diri untuk menjadi jaminan di sekolah itu? Sedangkan kan jaminannya adalah lu bakalan di DO. Nah, kalau gue sendiri ya, nih, gue tuh pengen punya contoh SMA yang menarik soalnya. Biarin dah, bisa semua di ibarat kata tumbang, tapi kita bisa senang bersama. Nah, karena kita jadi jaminan, terus kita juga belajar nih bagaimana kita berkomitmen. Kita harus mempercayai, membuat orang percaya kepada kita dan kita tidak mau menyiapkan orang lain. Bener. Itu kan dari lu pribadi Iya, gitu kan. dari Setiap orang punya opininya masing-masing. Nah, dari lu Oki. Dari gua Loki nih, sekolah itu pasti pengen yang terbaik untuk sekolahnya, betul kan? Gak mungkin SMA 9 ini kepala sekolahnya pengen SMA 9 itu buruk lah di citra masyarakat. Menurut gua salah satunya untuk mendongkrak SMA 9 untuk menjadi sekolah favorit itu salah satunya dari supporter. Bener. Supporter itu termasuk ajang bergengsi lah untuk di kota Bogor mah. Sepakat lah. Sepakat ya? Apalagi di bidang bergengsi kayak kamu Kreatif lah, di iya. bidang kreatif, kreasi gitu. Iya. Itu kan. Itu perlu banget kan? Perlu banget. Nah, disitulah kita berpikir gimana sih caranya untuk menjadikan supporter SMA 9 itu bangkit lagi untuk si supporter itu ada loh gitu. Dan dipandang. Oke, itu dari seorang Rocky gitu kan, Iya. bahwa setiap sekolah itu perlu loh wadah seperti ini gitu. Iya, betul. Dan untuk Oki, Kalau menurut gua, menurut pandangan gua pribadi, itu tuh melatih mental gua sih. Karena ini kan pertaruhan ya. Kalau lu misalkan melanggar dari MOU ya, dari perjanjian kita tersebut, kita bisa dipecat gitu. Iya, Bisa taruhannya dipecat. gitu. Kalau misalkan kita bandel lah atau kita melanggar batas itu, kita bisa dikeluarin gitu. Itu menurut gua adalah mental sih. Dimana gua selalu ingat dari kata-kata doktrin dari antara dari lingkungan gua atau apapun itu, dan gua selalu berpikir laki-laki itu adalah dipegang tanggung jawabnya. Betul. Setiap omongannya adalah tanggung jawab. sepakat Itu sih. betul. Tapi gini loh, emang lu sebagai apaan sih di SMA 9 sampai orang-orang kan lu kan menaungi ribuan murid, Ribuan ya kan? siswa. Ibarat kata, apaan sih si Oki, si Oki, bodo amat, mau ribut dah, mau nyerang nama baik sekolah ya bodo amat. Yang dipecat kan udah pada. Nice. Ya kan? Gua suka Kenapa banget. sampai
emang lu siapa di sana gitu? Kan gini, sekolah itu perlu jaminan. Iya. Nggak mungkin satu sekolah itu hanya satu kelompok doang yang dipercaya sama sekolah. Pasti satu sekolah itu punya beberapa kelompok yang bakal dipantau. Mungkin satu kelompok itu mungkin ya di antara anak-anak kita gitu kan yang suka Anak terbelakang kan, yang mana terbelakang dalam bidang akademis gitu kan. Nah iya maksud gua balik lagi gitu. Lu itu di SMA 9 siapa gitu kan? Apa lu sebagai seorang panutan di SMA 9? Apa yang dipercayai sebagai yaudahlah gua menunjuk lu sebagai penanggung jawab di SMA 9 ini? Kayak gini, balik lagi ya ke tanggung jawab dari ada OSIS, ada BASIS. Tapi lu ditunjuk, kalau gimana? Bukan ditunjuk, lebih dari memberanikan diri. Jadi si OSIS ini kan salah satu organisasi yang diakui sama sekolah. Sedangkan BASIS yang diakui sekolah. Ibarat orang-orang terbelakang di dalam akademis. Ibaratnya hamal kalau di sekolah. Iya. Karena apa? Bikin kasus. Apalagi lagi. Tapi itu ya apa? Tapi basis itu bisa bikin pelebaran sayap, marketing lah. Gitu. Nah, gua ibaratin sekarang BASIS itu nggak mungkin satu sekolah itu nggak ada namanya BASIS. Iya pasti ada. Nggak mungkin ada barisan siswa yang siap membela nama sekolah walaupun sekolah itu jelek. Yo, iya. Intinya betul kita ini no leader just together. Nah, Kita tuh bersama-sama. Berarti memang tanggung jawab masing-masing. Semua hal ya, bukan hanya lu gitu kan di sini. Iya. Karena toh niat baik lu juga ada untuk SMA 9. Kan itu disepakati oleh siswa-siswa dari sekolah itu juga. apalagi di bidang supporter ini, di bidang supporter ini ibarat gengsinya tinggi banget di kota Bogor itu. Datang ke GOR itu tanpa masa yang banyak, wah aib banget itu, aib banget. Ibarat gue SMA 9 datang ke event agama kuda hanya dengan 500 siswa, wah aib banget itu. Apalagi sekelas semifinal, aib banget itu menurut gue. Berarti banyak banget ya masa kalian. Tapi ada trigger juga tuh cara masanya Ini memang ada pertanyaan juga memang. Setiap orang atau setiap leader gitu kan, ataupun setiap sekolah itu kan punya pemimpin itu kan style. Iya. Itu punya gayanya masing-masing. Gimana caranya? Gue punya pengikut, ya kan? Di 2018 ini kan sebagai angkatan transisi ya. Iya. Yang tadinya sempat vakum gitu kan, sampai sekarang lu bisa bangkit lagi gitu kan. Tadi yang lu bilang masa lu kan kata harus minimal 500 lah. Minimal 500 kalau di GOR. Nah, lu gimana caranya tarik-tarikin masa baru nih dengan transisi itu ya kan yang sempat vakum gitu kan? Tapi kan otomatis harus penjajaran otak ulang gitu kan? Iya. Nah, gimana caranya dia? Ya. Lu kan sebagai pembina nih. Bukan pembina, pemain belakang biasa. Jangan dong, Cadangan Di jalanan. Gimana Jadi ya? kalau gua mah ya gimana ya? Yang pertama itu gue mengurusin. Jadi waktu tahun 2016 tuh sebenarnya supporter ada dan itu pun nyeludup tapi 15 orang doang. Gue di perempat final tuh di GOR. Terus kita lolos ke semifinal sama final. Nah itu pun kita waktu kelas 2 tuh pakai jaminan juga tuh abang kelas tuh. Cuman yang datang sedikit banget itu karena takut dari SPI lah, di DO lah, diancam semua itu murid-muridnya di SPI. Sekarang pernah kejadian waktu datang semifinal itu kita kan nggak diizinin nih sama pihak sekolah. Dan pakai SPI semua yang ikut supporter. Yang datang ke Gue iya benar cewek cowok masih inget gue itu. Cowok. Hari Jumat. Baik lagi kan komitmen. Nah, maksudnya supporter juga sebenarnya ya itu bisa jadi wadah marketingnya dari pihak sekolah gitu. Ibarat kata gini, gue pengen masuk 9 karena gue bisa main futsal. Gue pengen jadi tim futsalnya di 9. Tapi orang yang nggak bisa main di bidang olahraga bisa lah jadi supporternya. Kenapa? Supporternya itu kreatif, inovatif, ya kan, motivatif, yo. Benar banget itu. Itu kan salah satu acuan buat calon-calon ini ya, apa namanya, pelajar-pelajar baru gitu loh. Iya. Kenapa maksudnya pihak sekolah di intervensi sebenarnya nggak cuma 9 ya. Banyak Di podcast gue juga ada beberapa sekolah yang sempat diintervensi sama pihak sekolah. Bahkan sorry nih ya, ada sekolah lain gitu yang sempat dicuanin masalah ya supporter ini gitu kan. Itu sayang banget gitu loh. Padahal ini kan lu masih pada muda ketika di sekolah gitu. Sekarang udah pada tua kan. Dikit kamu udah bang. Dikit Anggaplah udah pada lulus gitu. Iya. Jadi ketika lu muda kan maksudnya diajarin udah lempeng lah. Lu tau nggak di sekolah Kabupaten Bogor itu ada salah satu sekolah yang pernah jadi supporter itu jadi ekskul. Wow, itu sumpah keren. Ada loh. Lu mau nggak sekolah dijadiin ekskul? Mau banget tuh bang. Tapi lu berani tanggung jawab nggak?
Gue sih sebenarnya kalau menurut gue itu tuh sebenarnya melatih apa ya? Karena menurut gue public speaking atau apapun itu tidak dipelajari di sekolah sih. Nah, sekarang gini loh, Tergantung dari circle gitu. untuk lu mendapatkan best supporter itu adalah beberapa nilai kan. Iya. Salah satunya apa? Kompak, Terus loyalty, Terus, solidaritas. nah, terus banyak lah penilaiannya ya kan. Itu lu pelajari nggak dalam sekolah? nggak ada. Lu pelajari nggak dalam sekolah? Nggak ada. Lu belajar dari mana? Lingkungan lu sendiri. Nah, circle. itu kalau misalkan dipelajari di dalam sekolahan, memang ada wadahnya untuk pelajaran itu. Kenapa enggak gitu kan? Toh itu kayak kreatif piala itu semuanya kan pajangan di sekolah. Ya kan? Ini gue jadi sering kritis sih sebenarnya. Tapi sebenarnya gue setuju sama opini lu. Hmm. Gue setuju banget soalnya menurut gue itu tuh yang sudah lu bahas tadi itu nggak bakal dapat di sekolah. Pelajaran ya? Iya, karena itu tuh menurut gue adalah tergantung dari lingkungan tadi. Lingkungan itu sangat berpengaruh menurut gue. Kadang, sorry, gue bukan mengintimidasi atau apapun itu. Ada orang yang bodoh, tapi dia jago bacotnya dan dia terpilih Jadi sosok gitu. sosok dipercaya atau apapun itu. Dan dia pasti punya belakangnya otak dari si pengomong itu. Iya, ya kan? Menurut gue seperti Punya itu. pola pikir sendiri. Nah. gitu kan. Walaupun di akademis itu mereka ya terbelakang Iya. ya. Tapi kan satu sisi lain dia punya Hmm. satu sisi yang memang dia bisa ngangkat Derajat. Nah, menurut gue juga pihak sekolah pun nggak bisa memandang orang itu sebelah mata. Kita pihak sekolah pun harus memandang orang itu lihat kelebihannya. nah, Yang memandang orang tuh kadang pihak sekolah pun memandang negatif. Itu kan banyak bro. nah, salah satunya kan kita nggak pernah masuk sekolah. Iya. benar. Sebenarnya di Bogor itu entah di kota lain gue belum jauh ke kota Iya, lain, tapi iya. di Bogor itu sebenarnya gini loh, kenapa pemuda di Bogor itu masalah kreativitas itu keterbelakangan? Gue bisa jawab. Menurut kacamata gue sendiri, Karena lu pandangan kan gue sekarang sendiri, ini ngerantau ya kan? Iya. menurut pandangan gue sendiri itu adalah mementingkan citra sekolah. Nah, itu Mengapa menurut gue citra sekolah seperti SMA 9 atau SMA apapun itu, gue yakin dia pasti berpotensi dengan Bidangnya masing-masing. Nah, dan dia pasti fokus dengan akademik. Selama di internal sekolah itu pasti lebih mementingkan pasti akademik dibandingkan aktivitas yang lain. Nah, padahal kan apa ya? Lu Banyak lah. banyak hal lain yang untuk menjadi lu tuh Poin-poin prestasi untuk- pribadi masing-masing. Benar. gitu kan. Enggak cuma lu akademis, lu di bidang matematika pun enggak bisa men. Itu ya. Cuma Nah, di matematika. itu harus melatih mental kita. Nah. Public speaking depan umum Itu gimana? kan pakai di kerjaan. Iya benar. Lu presentasi segala macam. Memang sebenarnya mudah-mudahan gitu ya dari podcast kita sekarang nih pembahasan kita Iya. pihak sekolah manapun itu apapun apalagi 9 gitu kan semoga opini-opini negatif itu dibuang Hilang. jauh jauh-jauh gitu. Gue nggak selamanya orang yang nongkrong itu jelek. Nah betul sepakat karena mereka juga pasti ada pembahasan yang penting ya kan. Mudah-mudahan ini salah satu wadah supporter itu menjadi wadah kreativitas Kreativitas untuk di negeri Kota Bogor, Nah. untuk Kota Bogor, pelajar Bogor lah. pelajar Bogor untuk menaikkan kreativitas masing-masing. Dan yang perlu diingatkan, setiap apapun hal negatif pasti ada positifnya. Betul. Dan setiap positif pasti ada negatifnya. Tergantung dari kita. banget. Masalah ketakutan kayak negatifnya tawuran segala macam. Boy, lu datang ke sana untuk mendukung sekolah lu. Benar banget. Bukan datang untuk sekolah kan, bukan datang untuk tawuran, benar nggak? Kan di sekolah di event itu juga kan pasti ada pemeriksaan. Ada, Ya, iya. Lu juga mikir 2 kali untuk datang bawa CR. Gak konyol juga kalau kita datang dan Bunuh diri. Benar banget. Makanya sebenarnya itu semua masih bisa diakomodasi. Benar nggak? Kayak itu lebar luas. Gua kasih contoh. Saran lah ya. Iya. Sebenarnya sekolah punya satgas masing-masing, punya satgas pelajar masing-masing. Pastinya ada. Lu kawal dari berangkat sampai pulang aman. Pasti. Benar. Udah, simpelnya gitu. Iya. Orang kerja dia ijazah tuh ganti. Iya. Apalagi kalau satgasnya itu kan dari pihak sekolah itu kan Benar, lebih iya. skorsing maksudnya hukumannya itu kan lebih berat gitu kan. Iya. Itu dari pihak sekolah gitu kan. Nah, mudah-mudahan itu menjadi salah satu pembelajaran yang buat Dinkes atau satgas pelajar. Sepakat nggak ya? Sepakat. Dukung supporter pelajar menjadi lebih Lebih kreatif. motivatif. Nah, Motivatif. Semoga menjadi wadah lah ya. Nah, dari tadi 3 golongan itu yang supporter itu kan kreatif, inovatif dan motivatif. Iya. Nah, lu pernah nggak sih dapat prestasi kayak supporter itu? kalau prestasi sih gue nggak mikirin prestasi ya. Ini gue bagaimana
totalitas, mayoritas gue mendukung sebuah tim yang terbaik loh. Kalau prestasi kan bonus loh. Bonus benar. Iya, benar. Karena menurut gue sendiri menyatukan pemikiran itu susah banget sih. Iya, benar. Iya. Apalagi dari berapa masa. Dari berapa masa? Itu susah banget. Jadi kita di sini bersama belajar bareng-bareng untuk mengurangkan ego kita tersendiri sih. Iya, benar. Karena misalnya Yogi nih sebagai pembina, gue pengen Ke pembina, Bang. ceritanya, Belakang. ceritanya, Iya, iya, iya. gak ceritanya lah ya. Juga data, gue pengen apa namanya 9 ini dapat best supporter. Egoisme lu, ya kan? Iya. Tapi kan balik lagi sama anak-anak lu. Betul. Bisa apa enggak? Betul, betul. Dan Kita- lu nggak edukasiin anak-anak lu gimana caranya gitu kan? Itu kan sulit. Iya sih. Yang pertama yang beredukasi buat anak-anak itu kita musyawarah. Kita dari OSIS pendekatan ke terus ke yang umum. Orang siswa yang umum lah pendekatan. Habis itu kita juga yang pertama tuh yang paling penting setiap sebelum ada acara itu berkunjung ke rumah kepala sekolah kita. Oh gitu. Iya, Dari dari situ, situ. Buat Dari situ. 9. Dari situ. Udah datang minta bing. Kami kita silaturahmi. Kita ngobrol gimana sih pandangan kepala sekolah itu tentang apa? Iya, tentang Apa sih supporter itu? kita. Karena kita menurut pandangan anak sekolah kita nih, kita tuh bebas berbicara. Mau pandangan siapapun pasti kita tampung. Dan hasil terbanyak bakal kita terpilih. Itu sih. Jadi bakal lu tahu kepala sekolah itu. Betul. Iya. Tapi kepala sekolah lu asik. Asik banget. Siapa namanya? Pak Neti. Terima kasih, Pak Neti. Semoga Semoga terus mendukung dari sekolah-sekolah lu nih. Ya kan? Ya memang gitu. Itu kepala sekolah terbaik banget. Coba itu. Emang yang sekarang nggak terbaik? Atau mengalami bang. Oh, iya benar sih. Menurut pandangan gue sih dia adalah kepala sekolah yang sangat humble kepada anak-anaknya gitu, mendengar aspirasi gitu. Iya. Presiden enak nih, presiden Betul. enak banget. Oh, udah jadi presiden. Karena dia guru kimia juga dan dia ngajarin bahayanya kimiawi. Ya. Gue ingetin lu semua, kimiawi itu jahat. Biasa. hati-hati. Hati-hati lah pokoknya. Nah, tapi apa namanya yang lu bilang tadi lu selalu tradisi lu datang ke kepala sekolah itu anak-anak lu minta dukungan gitu kan, minta support gimana caranya lu jalan ke sana tuh lebih kayak tenang gitu, Iya. nggak ada intervensi dari pihak sekolah gitu. Benar. Toh apapun itu kan keputusan dari kepala sekolah. Iya. Kalau guru BK mau katakan bocah nih yang supporteran ini apa namanya SP, Iya. tapi kan harus persetujuan dari Kepala sekolah. Tapi lebih pintar pada yang lu deketin adalah kepala sekolah. Bener, pinter ya kan. Kalau lu guru BK belum tentu kepala sekolah. Benar. Yang selalu kita pikirkan adalah kepala adalah dia yang memegang hak segala suara. Tuh, Intinya itu. masak air. Iya mak. Intinya kimiawi adalah jahat. Pesan dari Pak Dedi. Nah, tadi kan yang lu bilang tadi dari segi prestasinya di sekolah lu sendiri kan, di gladiator sendiri, dari segi kreatif, motivatif, inovatif itu kan, itu cerita ya kan, bonus yang lu bilang prestasi adalah bonus, ya kan. Tapi di balik hal itu ya kan, di sport itu kan nggak terlalu kemungkinan pasti adanya namanya rivalitas. Iya. Nah di 9 sendiri itu ada nggak sih rivalitas atau lu punya derby tersendiri? Kalau rivalitas sih semua sekolah negeri Kota Bogor itu adalah gengsi tersendirinya. Cuma kalau rival abad itu adalah sekolah tetangga. Berdekatan lah dengan sekolah buat itu. Iya. Iya, Nggak iya. jauh. Iya. Mau negeri mau swasta adalah pokoknya. Iya, Oh, banyak. Kalau di jalan juga bisa ketemu gitu. Iya. Kalau kita jalan aja Boleh, bisa coba. ketemu. Pulang sekolah ketemu ya. Iya pulang benar. sekolah. Ya itu rivalitas tadi. Nah terus, tapi lu pernah nggak kayak ngalamin di sama si apa namanya si sekolah itu tuh yang tetangga itu, lu pernah bentrok di dalam satu match? Kalau nah itu kejadian yang 2015 itu. Yang sampai ada di vakuumin itu. Sampai sempat vakum sekolah itu nggak percaya lagi. Sempat ada clash itu kejadian di gua antara sekolah negerinya sama swastanya sempat ada. Jadi masalah eksternal dibawa ke internal pas acara itu bawa suasana. Iya. Tapi emang sampai parah tuh gimana sih? Ya, lumayan lah. Terus sempat juga ada kejadian masa rivalitas waktu kejadian semifinal waktu itu kan kita biasa berangkat bareng nih ya, cewek cowok bareng berangkat Bogor. Pas sampai Bogor itu habis pertandingan ada musuh kan kalah nih pinjam internal, sewot dia nggak terima.
memantekin kita di maju, tapi salah mantek, tahunya kita masih ada di gol. Terus pas kejadian final sempat tuh kita kebelah dua karena ada rival yang nunggu di salah satu jalan di jembatan. Malah untuk melindungi teman-teman gua itu daripada teman-teman gua kenapa-napa. Yang kedua gua nggak mau ngecewain guru gua. Betul. Iya, karena sekolah itu udah memberikan kepercayaan dan gua nggak mau mensia-siakan kepercayaan itu. Kepercayaan itu mahal bro. Tuh, iya. Daripada sampai dipakumi lagi gitu kan dengan bola-bola angkatan lu kan Iya. nanti pun yang akan kena imbasnya itu kan ada di kelas 7. Betul, iya benar-benar. Toh lu juga yang menjadi penanggung jawab di situ. Iya. Amit-amit sampai di DO kan. Enggak lah, kan lu kesini begini. lebih intinya sih sebenarnya visioner aja sih. Iya benar. Jadinya kita tuh berkelanjutan. Jangan Iya. kalau di angkatan kita ada yang salah, itu nggak usah ditiru yang disalahin, tapi kita harus tiru yang benernya aja. Ini alumni yang baik nih ya. Iya, baik. Karena gua alumni Rohis. Iya. Kayak gitu ya kan, walaupun memang kadang ya namanya anak muda gitu kan pancing ya wajar, tapi balik lagi lu di situ banyak banget perempuan ya. Iya, benar. Jangan sampai perempuan ini menjadi korban gitu Betul kan, banget. dengan tensi lu yang gengsi lu ini yang tinggi. Sebenarnya tensi gengsi itu kan ada di pihak Laki-laki. Laki-laki. tapi yang jangan sampai perempuan ini menjadi korban gitu kan. Nah, mudah-mudahan kedepannya ada di kelas juga bisa niru untuk di angkatan ini. Lebih baik mencegah daripada Mengobati. Mengobati. Dan yang harus ditekankan karena kita sebagai laki-laki selalu menekankan kepada adik-adik kelas kita ataupun kerabat-kerabat kita itu adalah laki-laki adalah seorang pemimpin. Betul. Betul. Jadi kita tuh selalu membuka bermusyawarah Ya. untuk mendengarkan suara satu sama lain biar kita tahu siapa sih potensi-potensi kita selanjutnya gitu. ini cakep nih ini kalau DPR kayak begini. Ya, Mantap Pemerintah kayak banget. begini gitu loh, kayak seneng banget mendengar suara Aspirasi rakyatnya. Nah tadi yang dibilang itu kan rivalitasnya itu memang ada, tapi kan balik itu hanya sekedar dulu. Tapi apa yang udah lu bangun dengan tadi masa transisi gitu kan, Iya. sempat vakum akhirnya lu sekarang lu bisa munculin lagi, bangkitin lagi gitu kan, itu kan sebuah cerita, ya kan, sebuah cerita di angkatan lu dan mungkin nanti generasi selanjutnya menjadi sejarah gitu kan. Alhamdulillah nih Sumatera ada lagi dengan angkatan lu ini dibanding dengan angkatan lu. Nah pesan-pesan untuk adik generasi lu mulai dari dulu dong. Kalau dari gue sih kesannya kan kita buat nih supaya nih kita ibarat siang malam kita adu nasib lah bahwa yang kita kerjain ini berguna nggak buat untuk masa depan anak 9. Misalkan untuk anak 9-nya sih gue pesanin apa yang udah kita tanam ya dia pupuk baik-baik. Seandainya kita balik ke 9 kita bakal lihat bahwa yang kita tanam ini berbuah nggak. Jadi buah. Iya. Oke, Lebih baik. Oke. Seorang Yogi, pesan-pesan untuk adik generasi lu. Kalau pesan-pesan gue sih buat adik generasi yang sekarang yang di sekolah, yang pertama pertahanin apa yang udah dicapai lah oleh para pendahulunya, yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Terus udah gitu tunjukin kreativitasan lu. Jangan lu cuma nongkrong lu gak ada hasil. Lu harus nunjukin kreativitas lu, harus nunjukin attitude karena di sebulan itu yang ditekannya adalah keluarga. Kita nggak ada senioritas sini. Nah dari itu kita tunjukin ada pada lu di masyarakat, di tongkrongan lu, karena itu yang bakal dijawab yang dipakai di masyarakat itu. Betul. Jadi itu yang bakal jadi pandangan Pandangan orang itu jadi orang itu enggak dimana tuh sebelah mata, image jelek enggak. Lu nongkrong tapi buat ulah. Iya. Nah. Dia pembelajaran khususnya gitu sih. Seorang Oki. Kalau menurut gua pribadi yang terpenting adalah satu, mental. Karena sebuah kepemimpinan itu biasanya kita bebas, entah itu perempuan atau laki-laki. Kita membebaskan hal tersebut. Yang terpenting adalah keberanian. Kenapa gua bisa memilih itu mental? Karena menurut gua adalah mental itu susah didapatkan, ya didapatkan di dalam sekolah tersebut. Karena kita hanya mempelajarkan akademik dan hal-hal yang menurut kita tidak dapat di luar tersebut. Nah, kita harus tetap berkomunikasi dengan terus kita tetap membuka suara. Jadi orang-orang yang takut bersuara itu menjadi berani bersuara. Itu terpenting menurut gua. Yang satu itu adalah mental. Dan yang kedua adalah menurunkan ego. Nah, bagaimana sih menurunkan ego itu? Menurunkan ego itu menurut gua adalah di saat orang-orang berbeda pendapat dengan kita,
di saat orang-orang kisruh dengan pendapat kita harus tetap menenangkan, bukan dengan keributan. Betul. Nah, jadi kita harus tetap kesepakatan. Kita mengambil suara terbanyak, lalu kita menjadikan kesepakatan bersama itu adalah tujuan kita. Itu kan motivasi kita semua. Intinya sih lebih ke mental dan motivatif lah ya. Iya. Musyawarah dan mufakat gitu Iya. kan. Segala sesuatu itu bisa dibicarakan baik-baik. Betul. Intinya sih dari abang-abang Loki, Yogi, sama Oki itu intinya gimana caranya generasi selanjutnya lebih baik daripada yang lalu. Ya, betul, benar. Pasti semua harapan alumni lah ya. Iya. Gimana apa yang sudah mereka tanam dengan perjuangannya mereka sampai mereka harus bertaruh dengan ibarat kata identitas mereka di sekolah 9 ini ya kan, jangan sampai dicorengkan lagi dengan ulah adik-adik generasi. Betul. Oke, banyak banget cerita yang udah gue dapet dan teman-teman udah dapet dari SMA Negeri 9 Gladiator ini. Moga-moga menjadi motivasi ya kan buat teman-teman sekolah lainnya, dan mudah-mudahan juga bisa inspirasi dari buat adik-adik generasi ini juga. Oke, terima kasih udah datang di channel ini. Siap, Bang Egi. Dan Yogi. Yogi, siap, Bang. Udah berbagi cerita. Sangat betul. Semoga lu tetap jaya dan Amin. lanjutin cita-cita lu dan terus majuin SMA 9 dulu. Amin. Oke,